Selamat siang, perkenalkan nama saya Joshua Jamie Rende dari kelas A122 Fakultas Hukum UNPI dengan NIM 2274201018 dan saya akan membacakan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen Jumliati Lambayang SPD MPD. Materi yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Materi yang kedua adalah ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia. Berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa serta sebagai pemersatu antar kelompok etnis, pengguna bahasa sekaligus alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Selain dari tiga unsur lainnya, bahasa menjadi hal menarik untuk dibahas karena memiliki peran penting dalam membangun masyarakat dari aspek komunikasi dan interaksi. Sebagaimana fungsi dari bahasa itu sendiri. Materi yang ketiga adalah pengertian kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembaca. Dan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pembicara. Materi yang keempat adalah pemakaian huruf yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong. Pengertian huruf abjad yaitu abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf sebagai nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Pengertian huruf vokal dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, dan O. Pengertian huruf konsonan adalah pemakaian dalam kata. Pengertian huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Pengertian huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, pengertian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Pengertian ketiga, pengertian huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tebal, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Dan bagi adik-adik yang ingin bergabung atau baru mau memasuki perkuliahan, bisa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kami menunggu adik-adik sekalian agar bisa bergabung dengan kami. Terima kasih.